Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral konstitusional kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Oke guys, saya sedang bersama Pak Ganjar, sudah clear. Mana aja, clear apa, gak apa-apa, kamu anak hebat kok ya. Iya. Dia anak hebat, kita harus dukung. Siap, makasih Pak. Oke. Rasa marah dan kecewa masyarakat akibat batalnya Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia masih membara. Meski FIFA tidak merilis jelas alasan pembatalan, tapi mayoritas menghubungkannya dengan suara-suara yang menolak kedatangan dan partisipasi Israel. Walaupun ada berbagai pihak yang menyuarakan penolakan, tapi seolah Ganjar Pranowo lah yang jadi kambing hitam sendirian. Akun Instagram Ganjar Pranowo seperti jadi medium pelampiasan emosi massa. Komentar bully dan cacian datang seperti gelombang yang belum juga putus. Reputasi sebagai politikus gesit dan bersih yang dibangun Ganjar selama belasan tahun seperti hilang dari ingatan orang dalam waktu sekejap. Sebagai seorang politikus yang selalu berurusan dengan persepsi publik, bagi Ganjar sebenarnya ada cara yang relatif aman menghadapi krisis semacam ini. Ia bisa saja menyepi selama beberapa waktu dari liputan media sambil menunggu kemarahan publik mereda. Begitu masyarakat mulai melupakan masalah ini, ia bisa menghadapinya dengan lebih enteng. Cara seperti ini berulang kali dipakai banyak politikus yang lagi kesandung masalah dengan hasil yang tidak mengecewakan. Tapi, rupanya Ganjar memang bukan sosok politikus pasaran. Di tengah badai bulian, ia malah keliling menemui wali kota Solo Gibran Rakabuming serta pemain timnas U20 Hoki Caraka. Keduanya sempat terang-terangan bersuara keras kepada Ganjar. Dua pertemuan tersebut berakhir positif. Lalu, tanggal 4 April 2023, ia muncul di konten Mata Najwa. Ini jelas langkah penuh resiko. Najwa Shihab punya reputasi sebagai pewawancara yang pertanyaannya tajam dan menjebak. Salah sedikit, orang bisa kejeblos. Dengan datang ke Mata Najwa, Ganjar seperti memosisikan diri di pinggir jurang. Tapi, dari wawancara tersebut justru kita diingatkan lagi dengan kualitas Ganjar Pranowo yang sebenarnya. Ia menjawab semua pertanyaan sulit dengan meyakinkan dan tidak berusaha melarikan diri dari konsekuensi berat yang sedang dihadapi. Pada dasarnya kita sudah tahu bahwa landasan sikap Ganjar menolak kedatangan tim Israel adalah cerminan dari pendirian partainya PDI Perjuangan yang selaras dengan prinsip anti penjajahan dalam konstitusi negara. Tapi banyak pihak yang menyederhanakan sikap Ganjar dengan cara yang cenderung konspiratif, seolah Ganjar sekedar melaksanakan perintah petinggi partai. Tak urung media sekelas Tempo pun memakai cara pandang yang menggampangkan seperti itu dalam menganalisis sikap Ganjar. Seolah segala keributan soal Piala Dunia ini penyebabnya cuma iseng-iseng permainan beberapa elit partai, tanpa mengaitkannya ke persoalan ideologi dan prinsip partai. Penjelasan Ganjar di Mata Najwa mengingatkan kita kembali kepada dasar-dasar partisipasi politik. Partai politik pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang menawarkan jalan bagi masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya secara kolektif. Untuk menyatukan visi anggotanya, partai merumuskan ideologi dan seperangkat aturan internal. Ketika seseorang menjadi kader partai, otomatis ideologi partai jadi panduan sikap politiknya. Seperti itulah hubungan antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan, sebagaimana seharusnya juga politikus lain dengan partainya masing-masing. Sikap ideologi seperti itu bisa saja didebat, tapi tidak bisa dilihat secara hitam putih, pasti benar atau pasti salah. Seperti juga sikap Ganjar menolak partisipasi Israel, ada pro, ada kontra. Tapi justru dengan begitu, sebagai kader ia bersikap konsisten dengan ideologinya, bukan sekedar numpang kartu anggota. Ya namanya juga ideologi,
Ada yang bisa terima, ada yang enggak. Itu soal normal dalam kehidupan politik, tanpa perlu dilihat secara konspiratif. Apalagi sampai menyamakan sikap Ganjar dengan geng Kadrun. Beda jurusan itu mah. Sikap Ganjar justru menunjukkan bahwa ia berani ambil risiko, mengambil keputusan yang tidak populer di mata masyarakat. Ini sifat yang penting dimiliki seorang pemimpin atau pejabat publik. Dalam kerjanya mengurusi hajat orang banyak, seorang pemimpin mustahil bikin senang semua kepala. Kadang ia mesti berani ambil risiko bikin keputusan yang dibenci banyak orang. Karena ada hal lebih penting yang tidak dilihat oleh orang lain. Kadang ada collateral damage yang gak diinginkan tapi gak bisa dihindari. Untuk itu, dia mesti berani pasang badan jadi sasaran kritik. Soal badai kritik dan bully yang diterima Ganjar, jangan lupa kalau Gubernur Jawa Tengah ini adalah kandidat terkuat Capres 2024. Berbagai survei berkala secara konsisten menempatkan elektabilitas si rambut putih ini di puncak klasemen. Selama ini, perjalanan Ganjar mempertahankan posisinya terbilang mulus. Sekalinya dapat ujian ternyata nggak tanggung-tanggung. Tapi, krisis macam beginilah yang menempa kualitas, keuletan, dan juga jiwa kepemimpinan seorang politikus. Mereka yang cuma modal popularitas bakal gugur, sementara yang lulus ujian berpotensi naik kelas. Pada kasus Ganjar, dalam waktu singkat ini kita melihat tanda positif. Ia tidak ngumpet dan tetap konsekuen dengan sikap sekaligus resikonya. Lewat pertemuan dengan Gibran Rakabuming dan Hoki Caraka, ia sedang berupaya mengelola kekecewaan pihak-pihak terdampak. Di tengah krisis, Ganjar menunjukkan kualitasnya.